Hai semuanya, aku Safa, mahasiswa proyek independen PKKM yang ngebahas terkait ERP Systems. Kali ini kita akan ngebahas terkait planning, design, and implementation of ERP Systems. Dimana di sini kita akan pelajarin terkait pendekatan tradisional terhadap desain sistem informasi dan membandingkannya dengan desain sistem ERP. Sistem pengembangan tradisional itu memiliki life cycle yang terdiri dari beberapa fase, yaitu ada problem definition, feasibility study, system analysis, system design, detail design, implementation, and maintenance. Dalam pendekatan ini, sistem analis mempelajari sistem yang ada untuk mengidentifikasi masalah seperti bottlenecks, duplication of effort, inconsistent, dan lain sebagainya. Emang buat apa sih? Nah, tujuannya itu adalah untuk merancang ulang sistem sebelum mengotomatisasinya agar sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Namun, pendekatan ini memerlukan waktu lama dan biaya yang besar karena menggunakan model waterfall, di mana setiap langkah harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Akibatnya, sejak pertengahan 1980-an, perusahaan mulai mencari metode yang lebih cepat untuk mengembangkan sistem informasi. Nah, pendekatan tradisional dalam pengembangan sistem itu kan dianggap terlalu lambat dan mahal, sehingga muncul metode baru, di mana di sini terdapat 3 pendekatan berbeda yang dirancang untuk mempercepat pembangunan sistem informasi, yaitu ada prototyping, end-user development, dan software package. Oke, yang pertama yaitu ada prototyping, di mana ini bertujuan untuk mempercepat pengumpulan kebutuhan pengguna dengan menunjukkan model atau prototype sistem kepada pengguna akhir. Meskipun prototyping ini membantu memahami kebutuhan pengguna lebih cepat, tapi ini tuh nggak selalu mempercepat proses implementasi sistem seperti pemrograman dan pengujiannya. Lalu yang kedua ada end-user development. End-user membantu sistem informasi sendiri dengan alat seperti spreadsheet dan database sederhana misalnya seperti Microsoft Excel dan Access. Pendekatan ini emang cocok untuk aplikasi lokal atau departemen kecil, tapi tidak ideal untuk pengembangan sistem besar yang memerlukan jaringan kualitas, keamanan, dokumentasi, dan produksi langsung. Dan yang terakhir ada software packages. Pada akhir 1980-an, banyak perusahaan mulai beralih ke penggunaan software komersial yang sudah jadi, atau off the shelf, karena lebih efisien dalam pengembangan, peningkatan, serta pemeliharaannya. Nah, contoh dari software ini tuh adalah sistem ERP ini, yang merupakan paket software besar dan terintegrasi yang mendukung seluruh rantai nilai fungsi bisnis. Oke, seperti yang kita ketahui, proses desain sistem ERP ini kan berbeda ya dari proses pengembangan sistem tradisional, di mana proses pengembangan sistem ERP ini meliputi planning, requirements analysis, design, detail design, implementation, dan maintenance and continuous improvement. Planning dimulai dengan penilaian kebutuhan bisnis yang memberikan justifikasi bisnis untuk pembelian software. Lalu tahap requirements analysis melibatkan analisis proses bisnis yang sedang berjalan serta penentuan proses apa aja sih yang harus didukung oleh sistem ERP yang baru ini. Sebagian besar vendor ERP menawarkan best practice yang merupakan model fungsi yang didukung oleh sistem ERP. Lalu pada tahap desain, proses bisnis yang udah ada di-re-engineering sesuai dengan best practice models dari sistem ERP atau dengan menyesuaikan software sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, salah satu keputusan desain dalam mengimplementasikan ERP adalah apakah akan re-engineering bisnis proses perusahaan agar sesuai dengan software atau menyesuaikan software agar sesuai dengan praktik bisnis perusahaan. Oke, tahap selanjutnya ada detailed design, di mana model, proses, input, dan output itu dipilih dan dirancang secara mendetail. Lalu selanjutnya ada implementation, yang mencakup configure the system, migrate data, develop interface, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada maintenance and continuous improvement, dengan memberikan dukungan teknis, serta menyediakan pembaruan dan peningkatan modul yang ada untuk memastikan sistem tetap relevan dan efektif. Oke, dalam mengimplementasikan ERP di sebuah perusahaan, implementasi ERP itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, keamanan dan izin akses.
Implementasi ERP melibatkan pengaturan keamanan dan izin akses yang memastikan bahwa pengguna itu memiliki akses yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Lalu yang kedua ada migrasi data, di mana data dari sistem lama itu perlu dipastikan akurat, dan jembatan data itu harus berfungsi dengan baik untuk memastikan transisi yang mulus ke sistem baru. Lalu yang ketiga, membangun interface, di mana membangun interface dengan sistem lain seperti Office System itu sangat penting banget untuk kelancaran operasional ERP. Lalu yang terakhir ada dokumentasi dan pelatihan, di mana dokumentasi yang disediakan vendor itu harus ditinjau dulu. Dan training end users itu juga sangat penting, meskipun seringkali kurang memadai. Dan selain itu semua, terdapat pertimbangan terkait pendekatan dalam mengimplementasikan itu juga menjadi masalah penting banget. Di sini terdapat dua pendekatan utama dalam mengimplementasikan ERP. Yang pertama ada pendekatan cutover atau Big Bang, di mana di sini sistem baru itu diterapkan sekaligus. Emang pendekatan itu lebih cepat, tapi beresiko jika tidak ada sumber daya yang cukup. Lalu yang kedua ada phased implementation, yaitu modul ini tuh diimplementasikan secara bertahap. Pendekatan ini lebih umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, sedangkan perusahaan kecil kadang berhasil dengan pendekatan Big Bang. Dalam mengimplementasikan ERP, perlu banget nih komitmen waktu dan biaya yang besar, sehingga resiko implementasi yang memicu keterlambatan dan biaya yang membengkak itu bisa terkurangi. Resiko ini dapat diminimalkan dengan mengikuti teknik implementasi yang telah diuji oleh vendor. Jika tidak, penilaian resiko harus menjadi bagian dari strategi implementasi ini. Model penilaian resiko menyarankan agar manajer proyek melakukan analisis resiko di awal setiap fase proyek untuk mengidentifikasi potensi masalah dan menyiapkan strategi penanggulangannya. Oke, mungkin sekian penjelasan terkait materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Thank you guys for watching and see you in the next video.